iya, iya, Nah, iya, iya. oke, untuk pengalaman background saya sendiri, saya former dari aset manajemen ya, Hmm. aset manajemen tim apa? Salah satu tim fund manager di aset manajemen salah satu di Jakarta, gitu kan? Hmm. Eh, dan udah resign 3 tahun lalu sih yang pas pandemi kemarin gitu kan. Dan juga Hmm. ada sedikit problem karena family saya ada yang sakit, jadi saya mengharuskan saya harus pulang ke daerah gitu kan, Hmm. gitu. Oke, Jadi oke. saya memutuskan akhirnya resign. Tapi karena passionnya di apa industri pasar modal ini sangat 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 passion ya, Hmm. saya passionnya tinggi ya di pasar modal. Jadi saya masih tetap apa namanya in charge di market ini dengan menjadi diajak sama Cefoni sama sama Cijuli, yuk kita bangun komunitas nih gitu kan, komunitas yang positif lah ya di market Hmm. karena komunitas itu sangat penting sih menurut saya ya. Hmm. Karena kalau kita sendirian di market itu rasanya kita kayak di lautan luas tuh berenang nggak tanpa apa-apa gitu. Jadi nggak ada tools, nggak ada apa gitu kan. Jadi sewaktu-waktu bisa aja apa kecebur tenggelam gitu jadinya. Iya, 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 Kurang iya. lebih kayak gitu Oke, sih. Jadi penting sih oke. join untuk suatu komunitas gitu, apapun komunitasnya. Teman-teman harus punya sih. Ya, ya, ya. Wah, ini Ci Juli udah senyum-senyum ya. Emang setuju ya. Aku juga. Ini pas banget ya Bro Teddy. Thank you banget udah di share gitu ya Ya, pengalamannya Bro Teddy juga. Dan setuju ya Bro. In general aja sebenarnya manusia nggak bisa hidup sendiri tuh nggak bagus gitu benar kan. benar. Nah dan maksudnya di dalam komunitas di dalam pasar modal itu juga penting ya. Itu juga actually tagline-nya dari Sumber Sekuritas itu Stronger Together gitu Wah, kan. Jadi kita iya tuh pas banget. jadi memang kita tuh istilahnya lebih banyak kita bisa survive itu kalau rame-rame lah bareng-bareng gitu kan. Benar. Sometimes the problem kalau yang aku lihat ya secara personal orang di pasar modal itu eh, bukan hanya mengenai profit aja, tapi bagaimana kita survive gitu kan, ya Mm-mm, kan? Ada orang yang profitnya cepet tapi lossnya juga besar akhirnya udah nggak survive lagi gitu kan. Tapi ini benar. gimana caranya kita bisa survive untuk lama sampai akhirnya kita ngerti lah bagaimana kita menavigasikan diri kita lah ya bahasanya di pasar modal ini begitu kan. Dan salah satunya adalah dengan cara begini ya bro ya sama Cijuling juga Iya, kita benar benar. ngobrol-ngobrol langsung sama Cijuli dan juga Bro Teddy yang bisa dibilang adalah orang-orang yang cukup ada pengalamannya juga gitu kan punya komunitas juga Wisdom Invest yang tentunya berguna nih buat teman-teman cuan troopers atau siapapun lah yang lagi nonton malam hari ini. Oke, thank you banget ya Bro Teddy ya untuk Siap waktunya siap nih untuk siap. By the way, Jo, ya Cijuli boleh ya umumin sedikit nggak boleh ya? dong, Jadi boleh banget. kita bakal ada acara nih sama Sukor, bakal ada live trade. Oh, Mudah-mudahan ya. oh, Tanggal ya ya pastinya ya. belum tahu nih. Nah Mhm. ini Bro Teddy yang bakalan dampingin live trade-nya, Oke, gitu. oke. Jadi kita mau ada live trading nih, Ci ya, bareng-bareng ya sama Bareng Wisdom Invest Sukor ya. ya. Iya. Oh, Tapi oke, tanggal oke, pastinya sih oke. belum ada, jadi ditunggu aja. Boleh, boleh. Ini kita kasih teaser-teaser aja dulu berarti Ci ya namanya nih ya. Kita gini biar mereka pengen nih. Benar. Teman-teman John Troopers ya. Iya, iya, iya. Actually Namanya aja mungkin udah Sherlock Cuan tuh. Dia yang selalu iya. nemuin saham-saham yang selalu cuan loh. Mantep Ah, kan? iya, 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 iya. Nah, tentunya nih pasti teman-teman Cuan Troopers baik banget ya yang tertarik juga. Juga Ci, sebenarnya ya dari Stock Wars kemarin ternyata ada beberapa juga yang nanya mengenai Wisdom and Invest. Cuma memang posisinya mereka itu lagi nggak ikut Stock Wars. Begitu kan. Nah, mungkin Hmm. si Juli bisa share sedikit kali ya mengenai Wisdom and Invest, komunitasnya seperti apa dan bagaimana nih teman-teman Cuan Troopers yang mau join. Oke, kalau mau join itu gampang banget ya. Dengan cara buka rekening sekuritas, buka rekening Sukor, itu lewat referralnya Wisdom and Invest. Referralnya itu
Tulisannya Wisdom and Invest. Kalau bingung bisa DM aja adminnya, nanti kita bantuin gimana cara daftarnya. Nanti kita kasih linknya juga langsung, dipanduin sampai benar-benar jadi. Jadi don't worry ya, tinggal DM aja adminnya. Nah, buat teman-teman yang mendaftar itu bakalan dapetin bot gratis. Nah, kita juga akan ajarin gimana sih cara menggunakan bot itu supaya maksimal. Nah, kalau yang sering lihat YouTube saya itu bisa lihat ya teasernya kira-kira emang botnya Wisdom and Invest itu apa aja sih? Biasanya di hari Sabtu kita juga ada acara Zoom, hari Rabu sama Sabtu buat teman-teman ngeliatin toolsnya Wisdom and Invest tuh kayak apa. Jadi kalau dirasa tertarik, menarik, nah itu bisa langsung dipandu untuk buka rekeningnya melalui Wisdom and Invest. Nanti bisa pakai bot itu. Gitu. Jadi cuannya lebih maksimal. Gitu loh. Betul. Oke, thank you banget ya, Ci Juli penjelasannya. Buat teman-teman, jadi kalau misalnya ada bingung-bingung, langsung aja ke IG-nya Wisdom Invest ya. Dan aku mau ingetin nih buat teman-teman, ini IG Live-nya akan di-save. Kalau misalnya ada yang ketinggalan ya, mengenai contohnya, Bro Teddy tadi menjelaskan di awal-awal mengenai tanggapan tentang rupiah dan sebagainya, dan Ci Juli mengenai Wisdom Invest juga. Dan tanggapannya mengenai market sekarang bagaimana itu bisa kalian nonton di IG Super Sekuritas ya kalau misalnya ketinggalan. Oke, kita lanjut lagi ya, Ci Juli sama Bro Teddy ya. Ya, boleh. Topik kita nih, topik kita mengenai rupiah yang melemah nih Bro. Jadi mungkin pertanyaannya gue mau nanya tentang buat Bro Teddy mengenai sektor begitu. Jadi kan lu bahas tentang sektor. Nah, kalau gue sih percayanya kan memang sektor itu bisa dibilang ada waktu-waktunya lah ya. Jadi ada yang dapat panggung, mungkin ada yang lagi di belakang panggung, sama ada yang mungkin biasa-biasa aja lah ya, nggak terlalu terdampak, tapi nggak terlalu bersinar yang memberikan profit gimana-gimana juga. Nah, pertanyaan gue mungkin dengan keadaan sekarang, market sekarang lah ya, salah satunya juga adalah dengan pelemahan rupiah. Ada nggak nih sektor-sektor yang menurut lo itu paling terdampak gitu, atau nggak bisa dibilang dirugikan? Sebenarnya katanya nggak mau dirugikan sih, lebih ke lagi nggak dapat panggung aja lah kira-kira. Untuk market sekarang kira-kira sektornya apa aja nih? Disclaimer on aja, boleh di-share pendapatnya. Oke, kalau udah pasti ya, kalau yang direct impact itu biasanya tuh ke sektor, udah pasti sektor energi sih, udah pasti gitu kan. Karena kan mereka dollar earner ya, perusahaan company-nya itu pendapatannya dalam US dollar, sedangkan saat ini tuh pelemahan rupiah makin terus melemah ya, rupiah terhadap US dollar ya. Jadi yang direct impact tuh diuntungkan perusahaan-perusahahan sektor energi sama komoditas ya. Oil and gas, coal, CPO-nya cuman CPO masih belum jalan ya, yang masih belum jalan nih. Yang lainnya tuh udah mulai nih, coal-nya udah mulai reversal lagi nih coal-nya. Cukup menarik sih saat ini. Apalagi udah mau masuk itu ya winter ya, biasanya tuh demand coal itu bisa meningkat gitu di negara-negara dingin, musim dingin ya. Gitu. Sama apa namanya, ini kan situasi market ini kan situasi global ini kan uncertain ya, jadi yang kayak tadi Ci Juli bilang itu ada geopolitik gitu kan, tensinya meningkat lagi gitu kan, belum kelar yang Ukraina sama Rusia, ini ada lagi nih yang Israel sama Palestina nih gitu kan. Jadi dengan adanya isu-isu geopolitik ini nih, untuk komoditas itu sulit untuk turun sih gitu. Jadi dia akan tinggi gitu kan. Gitu. Harga komoditinya gitu. Benar. Wah, ya benar ya teman-teman ya, Cuan Troopers ya. Jadi ini salah satu bagaimana cara kita menganalisa dampak sektor ya dengan kejadian-kejadian geopolitikal yang terjadi di luar negeri ya. Saya bilang gitu. Apalagi kalau misalnya dibilang juga ya, Ci Juli dan Bro Teddy, kita mau memasuki ini ya, pemilu begitu kan. Iya, tahun politik sebentar lagi ya. Iya. Nah itu juga pasti ada tentunya, mungkin nggak secara langsung, tapi biasanya suka dikaitkan dengan sektor-sektor atau mungkin perusahaan-perusahaan yang akan diuntungkan gitu kan. Apalagi kalau ada direct relation dengan orang yang running for the office. Benar. Jadi bilang juga kan. Iya. Oke, kalau misalnya dari Ci Juli sendiri gimana nih kira-kira? Tadi kan Ci Juli ada mention
kita tetap bisa melihat potensi gitu ya Ci ya dalam mencari profit gitu kan. Tadi kan Cici bilang kita jangan harus selalu melihat dari ISG aja, tapi lihat dari saham-sahamnya begitu kan secara langsung. Nah kalau Ci Juli sendiri kira-kira eh, saham-saham yang menarik yang nanti mungkin akan di-share sama teman-teman John Troopers. Kira-kira ini datangnya dari sektor mana aja nih, Ci? Atau mungkin ada nggak sektor yang menurut Ci Juli ini cukup menarik nih untuk diperhatikan sama teman-teman John Troopers? Itu ada nggak? Oke, kalau aku sih ya sebenarnya sentimen-sentimen yang kayak begitu itu hanya menjadi data tambahan aja lah, faktor pendukung aja. Soalnya kadang walaupun misalnya ada dibilang nih, oh sektor energi naik nih, tapi kan nggak semua saham energi naik ya. Jadi kita tetap kembali ke screener, kita cari saham mana nih yang leading, saham mana yang naik gitu. Contohnya kayak kemarin ya, ini tapi udah lewat dan disclaimer ya, ini bukan stock pick, tapi ini udah naik soalnya hari ini. Saya ada bahas juga waktu itu di YouTube, yaitu saham Fire gitu. Terus saham Fire. Nah, on fire hari ini dia soalnya. Terus MEDC-nya juga mulai ini ya, mulai mantul lagi ya si MEDC tadi ya. Jadi cukup menarik juga bisa dipantau. WTI oil-nya juga tadi sempat dilirik udah mulai mantul nih, cuma masih sideways juga, belum tahu dia mau breakout lagi atau dia mau breakdown. Kalau misalnya dia breakout lagi ya berarti oil and gas menarik ya, sebetulnya ya kayak si MEDC itu bakalan kita pantau lagi nih. And then tadi saya sempat ngecek ada beberapa saham yang naik. Cuma kalau Fire saya nggak tahu ya itu fundamentalnya bagaimana. Tahu saya dulu itu kayaknya gorengan ya. Nah jadi udah pas sempat harus hati-hati. Bukan untuk dibeli lagi. And then ada Prim ya, Prim tapi dia di sektor apa sih itu ya? Healthcare. Di Prim dan kenapa? Healthcare ya. Nah ada DRMA. Jadi ini secara sektoralnya agak nggak nyambung nih beragam sektoral. Makanya saya ngeliatin sektornya itu hanya sebagai data pendukung. Saya tetap fokus ke screenernya, saham mana yang ada momentum naik ya udah gitu. Mau dia di sektor apapun, pokoknya saya cari yang memang lagi ada momentumnya. Tadi sempat ngeliatin saham DRMA juga, itu lagi ada momentumnya sama Maha. Lalu ada Unik, tapi Uniknya sih liar banget ya. Jadi kayaknya udah jalan juga gitu. Jadi harus hati-hati. Ingat disclaimer berulang-ulang. Takutnya ntar teman-teman habis nonton ini Seninnya langsung di-HK lagi. Bahaya. Pantau juga likuiditas sahamnya. Iya, likuiditas sahamnya agak-agak. Nggak semua saham itu bisa dimasuki gitu. Iya. Oke. Jadi itu jatuhnya cara kita menganalisa lah ya. Kan karena cara menganalisa itu banyak begitu ya teman John Troopers. Pasti sering banget nih yang apalagi yang reguler nonton TikTok sih melihat bahwa setiap orang gitu ya, bahkan influencer juga punya caranya masing-masing gitu ya menganalisa saham begitu kan. Nah, contohnya tadi aku mau nanya Ci Juli lagi nih. Tadi kan Ci Juli mention yang penting itu kalau dari Ci Juli adalah melihat balik lagi ke screenernya gitu. Aku setuju banget gitu kan, karena memang tadi yang dimention sektornya memang beda-beda gitu ya. Bahkan sektor yang dibilang kurang seksi aja, sahamnya tiba-tiba bisa menarik begitu kan. Walaupun mungkin potensinya memang agak susah dilihat gitu kan. Kadang-kadang orang kalau ngeliat sektornya udah kurang menarik, udah nggak dilirik lagi tuh sahamnya gitu kan. Padahal mungkin kalau secara screener ada aja ya Ci ya kan. Nah, ini kalau Ci Juli sendiri menganalisa saham tuh screener yang digunakan apa aja tuh? Soalnya kan di sini yang nonton kan John Troopers tuh mungkin ada yang udah berpengalaman, ada juga yang baru memulai nih Ci, begitu kan? Baru mulai ngotak-atik nih gitu. Kira-kira boleh di-share nggak Ci? Satu atau dua hal penting nih yang buat teman-teman yang baru mulai kalau mau screening saham gitu ya secara teknikal tuh ini yang digunakan. Boleh di-share nggak Ci? Kalau mau balikin kamera juga, nunjukin contoh juga boleh ya Ci ya? Oh gitu ya.
Iya. Oke, boleh. Biasanya kalau balikin kamera semua pada seneng tuh. Kalau ngeliat tuh pada seneng. Bentar ya. Iya, iya. Oke, kalau screener, aku biasanya sukanya ya pastilah ya, screenernya Wisdom and Invest. Cuma nggak tahu nih teman-teman kelihatan nggak ya, karena layarnya kecil. Nah, di sini kita tuh punya screener yang setiap per 30 menit itu dia bakalan muncul. Jadi per 30 menit screener ini tuh di broadcast. Jadi semua orang bisa lihat. Yang masuk ke sini biasanya aku cek kembali nih. Misalnya kan ini ada yang statusnya buy, ada yang statusnya hold. Nah, aku malah sebenarnya fokusnya tuh ke saham-saham yang hold ya. Soalnya aku sukanya tuh saham yang sudah ada momentumnya, udah mulai naik. Contohnya nih, kalau pakai Chartwing ya, aku sering share juga sih yang punya setupnya tuh seperti ini. Kalau aku sukanya tuh begini. Jadi dia breakout, dia volumenya mulai meningkat, dia jadi liquid, terus ada momentumnya semakin meningkat. Jadi aku nggak begitu pikirin dia tuh saham apa, dia sektor apa. Pokoknya begitu dia masuk screener, dia ada ketiga ciri ini, aku biasanya langsung mulai bikin trading plan tuh, mau entry di mana gitu. Soalnya dari beberapa yang udah aku lihat, ini tuh rata-rata dengan setup yang seperti ini banyak yang jalan gitu.